Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agita Rahmadanti dengan NIM 40 21931 dari Perbankan Syariah A. Kali ini kami akan membahas tentang pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah di KCP Ponorogo. Yang pertama yaitu pengertian profitabilitas. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Rasional profitabilitas digolongkan menjadi dua, yaitu return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA. Return on equity atau ROE merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba atau setelah pajak dengan modal atau modal inti bank. Sedangkan ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset bank. Cara mengukur profitabilitas yaitu yang pertama dengan ROA, digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Yang kedua dengan ROE. ROE juga merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. ROE adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor. Yang B, dana pihak ketiga. Pengertian dana pihak ketiga. Menurut Kasmir, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Jenis-jenis produk dana pihak ketiga. Yang pertama adalah simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pemerintah, pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku. Giro sendiri dibagi menjadi dua, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Simpanan tabungan. Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Pengertian dari simpanan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau alat lainnya. Simpanan tabungan dalam prinsip perbankan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Selanjutnya ada simpanan deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah tentang pembiayaan. Pembiayaan yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. Fungsi pembiayaan yaitu menimbulkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Lalu pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan ideal find, atau maksudnya di sini bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Lalu pembiayaan dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Lalu tujuan pembiayaan ada untuk mencari keuntungan dari pembiayaan yang telah disalurkan tersebut.
membantu usaha nasabah, membantu pemerintah, yang mana semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik pula. Prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan: yang pertama, jual beli. Jual beli yang terdapat dalam jual beli yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Yang kedua, pembiayaan bagi hasil. Yang kedua adalah prinsip bagi hasil. Yang termasuk dalam bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Yang ketiga adalah prinsip sewa. Yang termasuk dalam prinsip sewa adalah ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dan yang terakhir adalah prinsip kebajikan, yang termasuk dalamnya adalah kon dan kurdul hasan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.